Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Teman-teman, Bapak Ibu, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang satu kaidah yang penting di dalam ajaran agama Islam. Agama kita mengajarkan bahwa berbuat baik apapun bentuknya, itu efeknya atau keuntungannya akan kembali kepada si pelakunya. Begitu juga ketika kita berbuat tidak baik, berbuat kejahatan umpamanya, itu efeknya, keburukannya, akibatnya akan kembali kepada orang yang bersangkutan yang melakukannya. Ini kita temukan di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Yang artinya kurang lebih, jika kalian berbuat baik, maka itu berarti kalian berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat atau berbuat buruk, maka akibat dari perbuatan buruk itu juga kembali kepada dirimu. Nah, karena itu teman-teman sekalian, nggak ada istilah rugi dalam berbuat baik. Kita membantu orang, memberi uang, bersedekah, atau membantu dengan tenaga, capek, itu pada hakikatnya kita tidak rugi. Dan sebaliknya, tidak ada istilah untung ketika kita menyakiti orang, tidak ada istilah untung ketika kita berbuat jahat kepada orang, kita ganggu orang. Mungkin sedikit ada kepuasan diri kita ketika kita merasa dizalimi, lalu kita membalas, lalu kita berbuat jahat kepada orang itu, tetapi pada hakikatnya nggak panjang gitu, karena akibat buruk dari perbuatan buruk itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu anjuran kepada pemeluk Islam, kepada kita untuk terus berbuat baik kepada siapapun tanpa melihat, oh ini bukan kewajiban saya, atau tanpa melihat siapa yang akan memanfaatkan perbuatan baik saya, perbuatan baik kita, itu tetap terus harus kita tumbuh kembangkan, terutama saat-saat ini pada saat kita menjalankan puasa. Karena salah satu hikmah dari puasa ini sebetulnya merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, merasakan kesulitan pada saat kita lapar umpamanya. Kita merasakan betapa banyak sekian orang yang bukan hanya di bulan Ramadan mereka lapar di hari-hari biasa. Pada bulan-bulan biasa mereka juga sudah terbiasa makan hanya sekali, atau kadang-kadang tidak sarapan, tidak makan malam, dan seterusnya. Nah, karena itu sekali lagi, di dalam kita melaksanakan puasa pada saat ini, mari kita coba tumbuh kembangkan semangat berbuat kebaikan yang lebih dari sekedar untuk diri kita, untuk orang lain. Nah, contoh umpamanya dalam hadis dikisahkan, diriwayatkan, ada orang, Rasulullah SAW melihat, mendengar ada orang masuk surga. Setelah ditanya kenapa yang membuat orang itu masuk surga, apa sebabnya? Rupanya dia waktu di dunia itu menyingkirkan pohon, batang pohon yang menghalangi jalan. Ini riwayat memang tidak satu, ada beberapa riwayat. Nah, salah satunya mengatakan demikian, bahwa ada orang ketika dia melihat ada batang pohon yang menghalangi jalan umum, dia lalu berinisiatif memotong, menebang batang yang menghalangi jalan itu untuk dia singkirkan. Nah, karena kebaikannya itu Allah kemudian menghargainya. Allah berterima kasih, menghargai perbuatan baiknya dan membalasnya dengan surga. Nah, pohon itu bukan pohon dia, jalan juga bukan jalan dia, tetapi itu jalan umum. Nah, dia berinisiatif melakukan itu semata-mata untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk dirinya saja.
balasannya surga. Nah, dalam riwayat lain yang juga mirip dengan ini, yaitu berempati atau merasakan kesulitan yang dirasakan oleh orang lain, balasannya juga luar biasa, surga. Ada dikisahkan dalam hadis Rasulullah SAW, dulu pada masa sebelum kamu, kata Rasul, sebelum masa Islam ini, itu ada seorang pedagang. Ketika berdagang, dia berbuat sangat baik kepada pembeli-pembelinya. Ada orang yang memang sedang butuh barang tapi tidak punya uang, berutang dulu, diberi. Kemudian orang yang berutang belum mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo umpamanya, itu masih juga ditangguhkan. Silakan, selama kamu belum punya uang untuk membayar utang, silakan. Dan dia berpesan kepada pembantunya di tempat dia berdagang itu, kalau nanti ada orang datang dan dia kesulitan, dalam keadaan susah, permudahlah orang itu. Ibaratnya umpamanya beli barang harganya 200.000, tapi dia baru punya uang 190.000, kasih aja lah itu barang, ibaratnya begitu. Ringankanlah yang semacam itu. Apa maksud dari si pedagang dengan melakukan hal yang semacam itu? Dia ingin agar Allah juga berbuat begitu kepada dia ketika dia sudah meninggal dunia di akhirat nanti. Dan benar saja dalam kisah hadis itu Rasul mengatakan ketika dia sudah meninggal dunia itu Allah memaafkan perbuatan-perbuatan dia yang dosa-dosa yang kecil dia, dosa-dosanya, perbuatan salahnya itu dimaafkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dulu waktu di dunia memudahkan urusan orang yang sulit semacam itu. Dalam riwayat lain malah dikatakan bahwa ada seorang pedagang biasa memberi pinjaman utang kepada orang. Lalu datang ajalnya, malaikat pencabut nyawa datang dan bertanya kepada orang itu, punya perbuatan baik apa kamu? Nah, itu nggak tahu, dia bilang, saya nggak tahu, rasa-rasanya saya nggak banyak berbuat baik. Nah, coba sebutkan, pikir-pikir lagi, apa perbuatan baik kamu? Jadi seolah-olah nih malaikat bertanya seperti itu, seolah-olah malaikat sudah mendapat informasi ini orang baik, gitu. Malaikat mengatakan, pikir-pikir lagi, sepertinya kamu ada perbuatan baik yang luar biasa. Dia bilang, enggak, saya nggak punya perbuatan baik apa-apa. Ya paling, katanya, paling-paling saya waktu di dunia, waktu saya berdagang, saya memberi utang kepada orang. Ketika ada orang bayarnya kurang-kurang sedikit, saya maklum. Ketika ada orang bayar utangnya telat, saya juga masih tangguhkan. Itu saja. Akhirnya dia diwafatkan dan kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini semua kisah-kisah yang kita coba paparkan tadi menyebutkan betapa perbuatan baik kita kepada orang lain kembalinya kepada diri kita sendiri. Nah, termasuk juga dalam kita berdoa. Berdoa di bulan Ramadan ini tentu sangat dianjurkan. Berdoa adalah ibadah yang sangat mudah, sangat ringan, tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan tenaga. Nah, karena itu manfaatkan hari-hari pada saat kita sedang berpuasa, doanya orang yang berpuasa itu sangat diterima oleh Allah. Manfaatkanlah untuk mendoakan orang lain di samping berdoa untuk diri sendiri. Sebab ada hadis menyebutkan Rasulullah SAW bersabda bahwa jika ada seorang mukmin yang mendoakan sesama mukmin, sesama saudaranya yang beriman, tanpa diketahui oleh orang yang didoakan itu, malaikat turun dan mengatakan kepada orang yang berdoa, kamu juga akan mendapatkan kebaikan yang kamu doakan untuk orang lain itu. Nah, dari situ kemudian kalau kita baca ada Imam Nawawi menyebutkan bahwa dulu orang-orang saleh, orang salaf saleh terdahulu kita itu, ketika mereka menginginkan suatu kebaikan untuk dirinya, mereka justru berdoa untuk orang lain. Katakan ingin sukses, saya ingin sukses, itu yang saya doakan adalah, ya Allah, sukseskanlah si A, si B kawan saya, saya tahu dia orang baik, sukseskanlah dia, berilah dia kesuksesan apa yang dia harapkan. Mengapa begitu? Karena tahu bahwa
akibat baik dari doa yang dia panjatkan untuk orang lain itu akan kembali kepada dirinya. Ini diperkuat dengan hadis yang lain. Di samping yang tadi, hadis kalau kita berdoa untuk orang lain tanpa orang lain tahu, maka kebaikan yang kita doakan untuk orang lain itu akan kembali kepada diri kita juga. Ada lagi hadis yang lain, bahwa ketika kita berdoa memohon ampun, istighfar untuk mukminin dan mukminat, untuk semua umat Islam, untuk semua orang yang beriman, maka dari setiap orang yang beriman itu kita mendapatkan satu hasanah, satu kebaikan. Bayangkan kalau kita berdoa umpamanya Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, ya Allah berilah ampunan kepada orang-orang yang beriman seluruhnya di dunia ini, yang laki-laki yang perempuan. Maka dari setiap orang mukmin di dunia ini kita akan mendapat satu kebaikan. Hitung sendiri berapa jumlah mukmin di dunia ini sekarang. Ada 1 miliar lebih, maka 1 miliar lebih kebaikan itulah yang akan kita peroleh. Nah, kembali kepada tadi ayat di surat Al-Isra, setiap perbuatan baik yang kita lakukan pasti kebaikannya akan kembali kepada diri kita, dan setiap perbuatan buruk yang kita lakukan efek buruknya pun akan kembali kepada diri kita juga. Karena itu jangan berhenti melakukan kebaikan. Terima kasih, kita jumpa lagi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.